2,2 triliun rupiah. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global. Nanti sebelum kita serahkan ke Paswa, ini pasti teman-teman nanya pajak gimana sih, apa yang kita perbaiki di pajak. Pajak untuk Kortek sudah bisa kita perbaiki dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Tapi tetap aja mungkin ke depan akan kita perbaiki kalau ada ketidaksempurnaan yang ada. Tapi kemarin kita sudah tes dengan berapa? 60.000 orang login sekaligus di Kortek dan Korteknya bisa berjalan dengan baik. Mungkin Pak Bimo bisa menjelaskan sedikit tentang Kortek statusnya seperti apa sekarang. Terima kasih Pak Menteri. Terkait Kortex, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak, sudah ada 2 kali uji Kortex. Yang pertama itu bulan November, khusus untuk 25.000 pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Alhamdulillah berhasil dengan baik. Memang ada sedikit delay dalam proses di awal saja, tetapi semuanya bisa terkendali. Kemudian yang terakhir, tanggal 10 Desember kemarin, kami menguji dengan mohon izin 50.000 karyawan di seluruh Kementerian Keuangan. Dari hasil uji menunjukkan banyak perbaikan, tidak seperti yang periode sebelumnya. Mudah-mudahan sampai nanti di periode 31 Maret 2026 itu akan ada penyampaian SPT orang pribadi. Kami perkirakan sekitar 13 juta wajib pajak. Itu akan insya Allah bisa berjalan dengan baik. Kemudian seperti yang sudah dilakukan di tahun 2025, penyampaian SPT untuk wajib pajak korporasi atau badan itu juga akan dilakukan dengan sama gitu di akhir periode dari Januari sampai 30 April tahun 2026. Adapun total aktivasi akun di Kortex per kemarin sudah sekitar 7,5 juta. Saya lihat dulu angka validnya. Mohon izin, jadi jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT tahun 2024 ada 14,9 juta. WP yang sudah aktivasi akun sejumlah 7,7 juta. Kemudian dengan persentase 51,66%. Dari 7,7 juta wajib pajak yang sudah aktivasi akun, yang sudah membuat kode otorisasi dan sertifikat elektronik ada 4,8 juta atau sekitar 32,38%. Demikian Pak Menteri, kami laporkan. Terima kasih Pak Bimo. Jadi kita perbaiki terus sistem digital perpajakan kita. Saya harap tahun depan kita akan lebih efisien dalam pengumpulan pajak dengan target yang bisa lebih tinggi lagi. Ada satu lagi yang ingin saya update sebelum masuk ke Paswa hasil, yaitu kepabeanan dan cukai. Bea Cukai sekarang lebih aktif melakukan razia-razia dan pemeriksaan dan mereka sudah hampir sulit disogok lagi. Jadi penangkapannya semakin besar dan semakin besar. Ini ada rangkaian penindakan terbesar. Ini akan dapat 11 juta batang rokok ilegal. Ini ada 3 orang tersangka WNA ditangkap oleh Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pada tanggal 11 Desember 2025, Bea Cukai Atambua bersama Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT bersinergi dengan Imigrasi Atambua, Polres Belu, dan Polres Timur Tengah Utara telah melakukan penindakan terhadap peredaran barang cukai kena rokok berupa rokok ilegal dengan jumlah 11 juta tadi, 11 juta batang. Penindakan ini merupakan hasil kerja intelijen dan tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait dugaan peredaran rokok ilegal di wilayah perbatasan. Berdasarkan hasil pengembangan, petugas menemukan lokasi penimbunan lain berupa gudang di Kemenperu,
Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari gudang itu terdapat 1.100 karton rokok merek Marlboro dan Marlboro Gold yang diduga dilekati pita cukai palsu. Sebelumnya terdapat diamankan juga 138.160 batang rokok ilegal. Total keseluruhan barang bukti dari rangkaian penindakan ini mencapai kurang lebih 11 juta batang rokok ilegal. Dalam pengembangan kasus ini, PPNS DJBC menetapkan 3 orang warga negara asing atau WNA sebagai tersangka. Penangkapan dilakukan secara sinergis di boarding lounge keberangkatan luar negeri Bandara Soekarno-Hatta saat ketiganya akan meninggalkan Indonesia. Saat ini ketiga tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang kantor pusat DJBC serta telah dilakukan koordinasi dengan kedutaan besar negaranya di Indonesia ya. Jadi ke depan hal-hal seperti ini akan semakin ditingkatkan dan saya yakin hasilnya akan semakin besar lagi. Pak Dirjen, ada tambahan nggak? Oke, saya pikir itu clear. Untuk gambaran lebih detail tentang kinerja APBN, saya persilakan Pak Wamenswa untuk melanjutkan pemaparan. Terima kasih Pak Menteri. Teman-teman media yang saya banggakan, kita masuk ke APBN ya, ini tadi telah diterangkan oleh Pak Menteri, dan kita akan masuk ke beberapa detail di pendapatan, belanja, dan juga nanti di pembiayaan. Pertama pendapatan dulu. Pendapatan kita, kalau dilihat ya, 2.351,5 triliun. Ini adalah 82% dari outlook yang kita sudah sampaikan di LAPSEM. Penerimaan pajaknya 1.634, kepabeanan dan cukai 269, dan PNBP-nya 444,9 triliun rupiah. Persentasenya ada, kita lihat sekarang khusus untuk yang penerimaan pajak, apa yang terjadi dengan penerimaan pajak kita. Saya sengaja sampaikan realisasi bruto yang atas dan realisasi yang neto yang bawah. Selisih antara bruto dan neto adalah namanya restitusi pajak, selisihnya. Yang betul-betul ada cash-nya, artinya yang cash-nya masuk ke kas negara adalah yang neto. Nah, kita lihat perbandingan antara kolom yang bulan lalu, kami sampaikan kolom Oktober 2025, itu yang kita sampaikan di APBN kita bulan lalu, dan kolom terakhir adalah yang November 2025. Apa yang bisa langsung kita lihat? Saya mau sampaikan langsung bahwa di bulan November 2025, progres atau kinerja dari pengumpulan pajak kita membaik dibandingkan hasil atau capaian pada akhir bulan Oktober yang lalu. Coba kita lihat yang bruto. Di bruto tadinya kalau di bulan Oktober itu negatif growth-nya ada 2 poin, yaitu PPh orang pribadi dan PPh 21 dan juga untuk PPN PPNBM. Tapi PPN dan PPNBM di akhir November sudah tumbuh positif meskipun masih kecil tumbuhnya. Ya, dan kita berharap di bulan Desember ini PPN dan PPNBM akan tumbuh lebih kuat lagi di akhir bulan Desember. PPN dan PPNBM itu adalah denyut nadi perekonomian. Kenapa? Karena pajak pertambahan nilai PPN itu dibayarkan kalau ada transaksi. Kalau tidak ada transaksi, tidak ada PPN-nya. Jadi kalau PPN-nya sudah tumbuh positif, berarti transaksi sudah tumbuh positif. Ini adalah denyut nadi perekonomian kita yang kita ukur lewat pajak pertambahan nilai.